Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Binarsi Hijrawati, kelas 646B11, ingin mempresentasikan hasil tugas metode kuantitatif dengan dosen pengampu Ibu Lucy Kanti Rahayu Eskom MOM yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian pada Produk Wardah. Baik, di sini ada daftar isi. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, dan yang terakhir bab 4 ada penutup. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Latar belakang, kosmetik merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk kebutuhan konsumen sekunder, khususnya wanita yang ingin tampil cantik dan menarik dengan menggunakan kosmetik. Banyak produk kosmetik yang lahir di Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah sadar dan paham bahwa kosmetik produk kecantikan juga bermanfaat untuk kesehatan dan kecantikan kulit itu sendiri. Hal ini menyebabkan produk kosmetik halal cukup dikenal di pasar nasional dan memiliki permintaan yang cukup tinggi di kalangan konsumen. Salah satu cara untuk mengetahui suatu produk kosmetik aman untuk digunakan adalah dengan melihat kualitas dari produk tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari keterangan pada kemasan produk. Kemasan produk merupakan elemen yang sangat penting bagi konsumen dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya, tujuan. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk secara parsial terhadap keputusan pembelian pada produk kosmetik Wardah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga secara parsial terhadap keputusan pembelian pada produk kosmetik Wardah. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh kualitas dan harga secara simultan terhadap keputusan pembelian pada produk kosmetik Wardah. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi perusahaan. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan atau saran dalam meningkatkan kualitas produk dan harga terhadap produk Wardah. Bagi pembaca, dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai kualitas produk dan harga, serta diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian berikutnya yang sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya, hipotesis penelitian yang pertama ada H1, yaitu kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. H2, harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Dan yang ketiga, H3, yaitu kualitas produk, harga, dan keputusan pembelian berpengaruh secara bersamaan. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian kali ini yaitu penelitian kuantitatif, yaitu upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan dengan memberi data upaya berupa angka. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan konsumen Wardah di seluruh daerah. Yang ketiga, instrumen penelitian melalui kuesioner, melalui dari jawaban para responden. Dan yang terakhir, metode pengumpulan data, ada karakteristik responden, mulai dari nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pertanyaan atau pernyataan yang terkait dengan variabel. Selanjutnya, metode analisis data. Di sini kita menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji determinasi, uji T, uji F, dan uji regresi linear berganda. Selanjutnya, bab 2 atau landasan teori. Teori pendukung, Kotler dan Armstrong, Herianto 2017 mengatakan bahwa kualitas produk merupakan strategi penting untuk menggali pesaing. Semakin baik kualitas produk yang dikandungnya, semakin menarik pelanggan untuk membeli. Selama produk memiliki kualitas yang terjamin, pembeli tidak akan melirik barang lain dan akan terus membeli barang dengan kualitas yang terjamin. Kemudian menurut Fandi Ciptono 2016, harga adalah jumlah yang dibebankan untuk suatu produk atau jasa atau nilai yang ditukarkan pelanggan untuk manfaat atau penggunaan produk atau jasa tersebut. Harga adalah jumlah uang yang dibelanjakan untuk suatu produk atau layanan atau nilai yang ditukar konsumen dengan manfaat atau hak untuk memiliki atau menggunakan produk layanan tersebut. Yang terakhir, Kotler dan Armstrong 2014, keputusan pembelian merupakan tahapan dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Selanjutnya di sini ada kerangka pemikiran, yaitu kualitas produk sebagai X1,
berpengaruh terhadap keputusan atau Y, dan harga sebagai X2 juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, bab 3 atau pembahasan. Profil Wardah. Wardah merupakan brand lokal dengan brand image halal pada produknya. Hal ini membuat konsumen merasa aman menggunakan produknya. Wardah didirikan pada tahun 1995 di bawah PT Paragon Technology and Innovation atau PTI, memulai perjalanannya dari industri rumahan di Kabupaten Cibodas, Jawa Barat. Selanjutnya, deskripsi data. Konsumen yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini merupakan pengguna Wardah. Jumlah yang dipilih sebagai responden sebanyak 30 orang dengan identitas sebagai berikut. Usia. Berdasarkan diagram di sini, dengan total 30 responden, terdapat 29 responden yang berusia 17 sampai 25 tahun dengan presentase 96,7%, sedangkan satu responden berusia 26 sampai 35 tahun dengan presentase 3,3%. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini usia dari kalangan remaja atau kalangan muda. Yang kedua, jenis kelamin. Perempuan sebanyak 83,3% dan laki-laki sebanyak 16,7%. Lalu untuk pekerjaan, 20 orang sebagai mahasiswa dengan presentase 83,3%, 3 orang sebagai wira swasta dengan presentase 10%, dan 2 orang lagi sebagai pelajar dengan presentase 6,7%. Selanjutnya, analisis data. Konsumen yang dipilih sebagai responden dalam penelitian ini merupakan pengguna Wardah. Jumlah yang dipilih sebagai responden sebanyak 30 orang dengan identitas sebagai berikut. Yang pertama, variabel kualitas produk X1 dengan responden yang memilih sangat tidak setuju 0, tidak setuju 3, netral 32, setuju 79, dan sangat setuju 66. Untuk variabel harga atau X2, sangat tidak setuju 0, tidak setuju 4, netral 11, setuju 42, dan sangat setuju 26. Lalu keputusan pembelian atau Y, sangat tidak setuju 0, tidak setuju 4, netral 31, setuju 53, dan sangat setuju 32. Nah, di sini hasil uji validitas. Hasil uji validitas X1 pada kualitas produk semuanya valid dikarenakan R hitung lebih besar dari R tabelnya. Begitu juga dengan validitas X2 harga dan uji validitas keputusan pembelian Y-nya R hitung lebih besar dari R tabel, maka semuanya valid. Lalu untuk uji reliabilitas, untuk kualitas produk, nilai alfanya 0,857, untuk harga X2 0,91, keputusan pembelian 0,806, keterangannya diterima atau reliable semuanya. Untuk hasil uji normalitas, di sini dapat dilihat dari esim tutelnya sebesar 0,200, di mana 0,200 lebih besar dari 0,05, jadi untuk hasil uji normalitasnya valid atau normal. Selanjutnya, hasil uji determinasi dapat dilihat dari R² 0,601, lalu untuk F-change sendiri sebesar 20,326 dan signifikan F-change-nya 0,000. Jadi determinasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Lalu untuk hasil uji F dapat dilihat di sini 20,326 dengan signifikan 0,000. Lalu untuk hasil uji T dari kualitas produk
didapat dari 2,217 dengan signifikan 0,035, untuk harga 2,708 dengan signifikan 0,12 dengan keterangan alfa 0,05, maka hasil uji T valid dikarenakan signifikan lebih besar dari nilai 0,05. Lalu untuk hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat dari kualitas produk sebesar 0,283 dan harga sebesar 0,510. Persamaan regresi linear bergandanya Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Maka Y sama dengan 2,585 ditambah 0,283 X1 ditambah 0,510 X2. Selanjutnya bab 4 menutup, yaitu kesimpulan. 1. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menggunakan IBM SPSS versi 25, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen Wardah. Hal tersebut disebabkan oleh kualitas produk yang ditawarkan oleh Wardah sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, berdasarkan hasil perhitungan statistik menggunakan IBM SPSS versi 25, maka dapat disimpulkan bahwa harga yang dilakukan Wardah berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian pada konsumen Wardah. Hal tersebut dibuktikan oleh harga yang terjangkau yang dilakukan oleh Wardah sehingga dapat berhasil menarik perhatian konsumen untuk berbelanja. Dan kesimpulan yang terakhir, berdasarkan hasil perhitungan statistik SPSS versi 25, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk dan promosi berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian pada konsumen Wardah. Hal tersebut dibuktikan bahwa berdasarkan tahapan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen, Wardah sesuai dengan kualitas produk yang bagus dan juga harga yang terjangkau. Selanjutnya saran. Saran bagi perusahaan, dengan adanya hasil penelitian yang menyatakan bahwa kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian, maka dari itu pihak Wardah dapat mempertahankan tingkat kualitas produk dan mempertahankan harga sehingga dapat memiliki penilaian produk yang baik. Dengan begitu, dapat mempertahankan persepsi konsumen bahwa kualitas produk dan harga yang ditawarkan oleh pihak Wardah merupakan produk yang memiliki kualitas yang baik serta harga yang ditawarkan lebih terjangkau dapat mempertahankan konsumen. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke uji validitas menggunakan SPSS. Di sini saya sudah memasukkan variabel dari X1 yaitu kualitas produk di setiap pertanyaan-pertanyaan dan jumlah total dari kualitas produk sendiri. Selanjutnya kita klik analyze, lalu pilih correlate, selanjutnya klik bivariate. Selanjutnya pindahkan semua ini ke kanan. Lalu pada bagian option, pastikan yang terchecklist hanya exclude case pairwise. Lalu klik continue, kemudian OK. Nah, di sini hasil dari perhitungan uji validitas. Dapat dilihat bahwa semua X1 yaitu valid. Dapat dilihat dari X1 total yaitu 0,758, 0,766, 0,820, 0,787, 0,698, dan 0,760. Lalu untuk X2 dan Y-nya juga sama, yaitu dengan kita analyze, kemudian correlate, terus pilih bivariate. Lalu untuk semuanya kita pindah ke kanan. Nah, jika sudah kita pilih option, kita checklist exclude case pairwise, kita continue, kita
Oke. Nah, di sini untuk hasil X2-nya juga semuanya valid. Dapat dilihat dari X2 total yaitu 0,897, 0,950, 0,926. Nah, jika sudah, kita masuk ke uji reabilitas. Untuk uji reabilitas, data yang digunakan masih sama, yaitu data dari kualitas produk X1, X2 harga dan keputusan pembelian. Kita klik Analyze, lalu kita pilih Scale, dan pilih Reliability Analyze. Selanjutnya, pindahkan semua X1.1 sampai X1.6 kecuali X1 titik total tidak kita pindahkan. Kita pindahkan ke kanan, lalu pada statistik semua klik inter item dengan correlation dan coverages dan scale if item delete. Kemudian kita continue, kita oke. Nah, di sini hasilnya reliability ini 30 responden dan ini semuanya diterima. Lalu untuk reliability statistik ini dapat dari crown batch alfanya 0,857 dan standar itemnya 0,859, maka semuanya diterima dari X1, X2, dan Y-nya semua diterima. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas. Di sini ada X1, X2, dan Y. Untuk tab-nya numerik, width, dan desimalnya tetap dibiarkan saja. Untuk labelnya kita kasih nama kualitas produk, harga, keputusan pembelian. Dan untuk measure-nya kita pakai yang scale. Ini kita pilih scale. Begitu juga dengan bawahnya, lalu masuk ke data view. Nah, jika sudah, maka akan tampil seperti ini, dan ini hasil dari kita analyze tadi. Analyze, lalu non-parametric test, ke legacy dialog, dan pilih yang one sample. Selanjutnya, ini kita pindahkan semuanya ke kanan. Lalu oke. Nah, di sini hasil uji normalitasnya sebesar 0,200, di mana lebih besar dari 0,05, maka hasilnya normal. Lalu selanjutnya untuk uji determinasi, uji T dan uji F dapat dilihat di sini. Kita masukkan semua nama responden, kemudian total dari X1, X2, dan Y. Lalu kita ke variable view. Untuk variable view di nama string ini sudah otomatis terisi. Lalu ini dengan nominal, dan X1, X2, dan Y. Di sini kita kasih label sesuai dengan variabelnya, dan measure-nya kita pilih scale semuanya. Selanjutnya kita kembali ke data view, lalu klik analyze, klik regression, lalu linear. Nah, untuk keputusan pembelian atau Y kita pindahkan ke dependent, dan untuk kualitas produk dan harga kita pindahkan ke independent. Selanjutnya pada statistik, klik pada RK. Nah, di sini dapat dilihat bahwa data determinasi R square change-nya 0,601 dengan signifikan F change 0,00, dan adjust R square sebesar 0,601 dan adjust R square-nya 0,571. Lalu untuk uji F dapat dilihat di sini
20,326 dengan signifikan 0,000, dan untuk uji T dapat dilihat kualitas produk 2,217 dan harga 2,708 dengan signifikansi 0,35 dan 0,12. Untuk regresi linier berganda dapat dilihat dari B, kualitas produk 0,283 dan harga 0,510. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.